Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam budaya Nusantara. Menjalani pekerjaan sebagai empu keris bukanlah profesi yang mudah, karena ilmunya biasanya didapatkan secara turun-temurun dan melewati proses seleksi alam yang ketat. Tidak semua anak seorang empu bisa menjadi empu keris dan memiliki bakat yang hebat menjadi empu keris terkenal. Karena harus menjalani berbagai macam laku tirakat sebagaimana yang dilakukan oleh para empu zaman dulu. Laku tirakat sebagai empu keris melibatkan tirakat fisik dan batin. Tirakat fisik contohnya dengan sering berlatih menempa keris di besalen atau menjadi panjak dahulu sebelum menjadi empu keris. Dalam posisi sebagai panjak, calon empu keris harus banyak belajar terkait bagaimana cara menempa keris yang benar dan membuat pamor yang baik. Keahlian empu keris biasanya didapatkan secara turun-temurun dengan belajar langsung kepada orang tua yang sudah menjadi empu keris. Namun demikian, proses belajar ini ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena rumitnya proses menempa dan melipat besi serta menata pamor sebagai bahan pembuat keris. Selain tirakat fisik, seorang empu keris juga harus menjalani tirakat batin sebagaimana yang dilakukan oleh empu-empu keris terdahulu. Bentuk tirakat batin yang paling sederhana adalah melakukan puasa seperti puasa ngapit weton atau puasa di antara hari kelahiran. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Ini untuk membersihkan diri dan menempa diri menjadi orang yang sabar. Kemudian ada lagi puasa mutih, bahkan sampai puasa ngebleng dari mulai 3 hari sampai paling lama 40 hari. Laku tirakat batin ini memiliki tujuan pada pengolahan rasa, kepekaan batin, dan pengendalian diri yang tinggi. Seorang empu keris juga harus bisa mengelola emosinya, terutama ketika sedang menempa keris. Ketika sedang menempa keris, emosi seorang empu keris harus dalam keadaan stabil agar keris yang dihasilkan bisa menjadi baik. Calon empu keris banyak yang lolos dalam melakukan tirakat fisik menempa keris di besalen. Namun, untuk tirakat batin, calon empu keris banyak yang gagal atau dalam arti tidak kuat menjalaninya. Ini karena beratnya proses laku tirakat batin yang harus dilakukan. Seorang calon empu keris harus lolos laku tirakat batin, baru sah disebut sebagai empu keris. Empu keris berbeda dengan pandai keris. Empu keris membuat keris untuk pusaka atau orang-orang Jawa menyebutnya sebagai piandel. Sementara pandai keris membuat keris untuk souvenir atau oleh-oleh. Proses pembuatannya juga berbeda. Empu keris membuat keris dengan melakukan laku tirakat sesuai keris yang dipesan. Sementara itu, pandai keris membuat keris tanpa adanya laku tirakat. Bagi para empu keris, ada yang namanya tirakat puasa 3 hari sebelum memulai proses membuat keris. Puasa 3 hari ini mewakili puasa 40 hari
yang bila dilakukan di zaman sekarang memakan waktu yang cukup lama. Waktu untuk puasa 3 hari ini juga harus dilakukan pada hari-hari tertentu. Seperti pada hari Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Atau mengambil hari-hari dengan weton-weton tertentu dengan jumlah neptu dari 3 hari itu mencapai angka 40 menurut perhitungan Jawa. Puasa 3 hari ini dimaksudkan sebagai bentuk pembersihan diri. Sebab ketika membuat keris, seorang empu harus berada dalam kondisi bersih hatinya dengan disertai niat memohon kelancaran kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bisa menghasilkan keris dengan aura yang baik. Keris dengan aura yang baik ini nantinya akan menjadi benda pusaka yang sakral dan punya kekuatan magis. Setelah menjalani tirakat puasa, seorang empu keris biasanya menyiapkan ubo rampe atau sesajen. Ubo rampe ini biasanya berisi jajanan pasar yang kemudian dibagikan kepada tetangga dengan maksud untuk bersedekah. Namun, terkadang ubo rampe yang disiapkan hanya ala kadarnya saja, dengan menyiapkan kembang wangi, sekaligus berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya proses pembuatan keris diberikan kelancaran. Ketika sedang menempa keris, seorang empu keris harus bisa mengelola kondisi emosionalnya. Dalam arti, kondisi emosional sang empu keris harus dalam kondisi stabil. Proses pembuatan keris harus dilakukan dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan tergesa-gesa karena mengejar sesuatu hal, tidak dalam kondisi marah, dan tidak dalam kondisi sedih. Karena itu berpengaruh pada keris yang dibuat. Keris yang dibuat dalam kondisi pikiran kurang tenang dan emosi yang tidak stabil akan menghasilkan keris dengan kualitas yang kurang baik. Hasil fisiknya kurang baik dan auranya juga kurang baik. Oleh karena itu, seorang empu keris harus berhati-hati dalam membuat keris. Tidak bisa dipaksa, seperti keris harus jadi dalam kurun waktu tertentu. Dalam membuat keris, seorang empu keris juga harus menyesuaikan weton kelahiran dan profesi pekerjaan pemesan keris. Setiap pemesan keris mempunyai weton kelahiran dan profesi pekerjaan yang berbeda-beda. Maka, keris yang dibuat juga berbeda. Setiap pemesan keris juga punya hari baik dan pantangan yang berbeda-beda. Sehingga, membuat keris memang harus sabar menyesuaikan weton pemesan keris. Tidak bisa dipaksa keris asal jadi secepat mungkin. Seperti contoh, jika pemesan keris memiliki weton Rabu Legi dan bekerja sebagai petani, maka akan disarankan untuk membuat keris jenis lurus dengan pamor waswuta, yang bermakna doa supaya hasil panennya lebih melimpah. Untuk pemesan keris yang memiliki weton Sabtu Kliwon, masih muda dan berprofesi sebagai wirausaha, biasanya akan disarankan untuk membuat keris jenis Lok 3 dengan pamor tiban, yang bermakna doa supaya usahanya bisa maju dan berkembang. Demikian video mengenai laku tirakat sang empu pembuat keris. Semoga membawa manfaat. Salam budaya Nusantara.